Di tengah sorak-sorai peresmian menara megahnya, Adrian Wibowo, si raja properti angkuh, tersenyum puas menyaksikan panti asuhan digusur. Ia bahkan tak segan memecahkan guci sumbangan Bu Ratna, meninggalkan deru buldozer dan air mata anak-anak. Tapi ingat, setiap bangunan punya fondasi, dan keserakahan bisa jadi retakan paling berbahaya. Sebelum kita masuk ke kisah yang menggetarkan ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Mari kita saksikan bagaimana nasib berbalik dan karma bekerja dengan caranya sendiri. Adrian Wibowo berdiri di panggung megah, dikelilingi kilau lampu sorot. Gemuruh tepuk tangan membahana mengisi grand ballroom yang dipenuhi wajah-wajah penting. Jas mahalnya tampak pas di tubuh atletisnya, memancarkan aura dominasi yang tak terbantahkan. Sebuah miniatur menara Adrianica berdiri gagah di sisinya, tinggi menjulang, persis seperti gedung pencakar langit asli yang baru saja diresmikan. Menara Adrianica adalah simbol kemajuan, inovasi, dan keberanian kita menghadapi masa depan. Adrian berkata, suaranya mantap, memantul di seluruh ruangan. Ia mengangkat gelas kristalnya tinggi-tinggi. Untuk Adrianica, untuk visi yang melampaui batas. Para tamu bersorak, menyambut ajakannya dengan antusiasme yang sama. Adrian tersenyum puas, senyum yang jarang mencapai matanya. Baginya, pengakuan adalah segalanya. Ia ingin namanya dikenang, diukir dalam sejarah sebagai pembangun peradaban. Semua yang menghalangi ambisinya dianggap usang, layak disingkirkan. Adrian percaya ia berhak menentukan masa depan, membentuk kota sesuai kehendaknya. Obsesi ini mendorongnya untuk terus maju, tak peduli siapa yang harus dikorbankan. Dan sekarang, Adrian melanjutkan, ekspresinya berubah serius. Kita akan melangkah lebih jauh. Nusantara City, sebuah superblok impian yang akan mengubah wajah kota ini selamanya. Gambar-gambar desain futuristik muncul di layar raksasa di belakangnya. Proyek baru itu tampak luar biasa, memukau setiap mata yang melihat. Namun, untuk mewujudkan impian itu dibutuhkan area yang sangat luas. Area yang dimaksud adalah lahan pemukiman padat penduduk, termasuk di dalamnya panti asuhan Kasih Bunda. Adrian sadar betul akan penolakan warga. Beberapa minggu terakhir, surat-surat protes dan aksi damai telah memenuhi berita. Namun Adrian tak gentar sedikit pun. Ia punya uang, ia punya koneksi, dan ia tidak akan membiarkan sekelompok warga menghalangi mimpinya. Di balik layar, ia mengerahkan timnya untuk melancarkan taktik kotor. Ancaman, bujukan, bahkan intimidasi halus sudah dilancarkan. Ada yang akhirnya menyerah, menerima ganti rugi seadanya. Namun ada satu titik perlawanan yang tak kunjung padam. Panti asuhan Kasih Bunda. Panti itu dikelola oleh Bu Ratna, seorang janda paruh baya dengan hati sekuat baja. Adrian merasa muak dengan keras kepala Bu Ratna. Hari ini, ia memutuskan untuk mengakhiri drama ini. Penggusuran akan dilakukan dengan atau tanpa persetujuan Bu Ratna. Ia ingin memberi pelajaran. Tidak ada yang bisa menantang Adrian Wibowo dan proyek-proyek ambisiusnya. Pagi itu, suasana di sekitar panti asuhan Kasih Bunda mencekam. Puluhan petugas keamanan bersiaga disaksikan oleh kamera-kamera media yang siap meliput. Warga sekitar berdiri di garis batas menyuarakan protes mereka. Di depan gerbang panti, Bu Ratna berdiri teguh, dikelilingi anak-anak asuhnya yang ketakutan. Beberapa anak menangis ketakutan berpegangan erat pada pakaian Bu Ratna. Adrian tiba dengan mobil mewah, keluar dengan langkah angkuh. Ia mengenakan kemeja putih bersih, kontras dengan debu yang berterbangan. Senyum sinisnya terukir jelas saat melihat kerumunan. Adrian merasa bahwa ini adalah pertunjukan terakhir yang perlu ia mainkan. Ia mendekati Bu Ratna, sorot matanya penuh meremehkan. Bu Ratna, Bu Ratna. Adrian mendesah, seolah prihatin namun nadanya mengejek. Sudah saya bilang,
Kemajuan tidak bisa dihentikan. Anda ini cuma penghalang. Penghalang bagi masa depan yang lebih baik. Bu Ratna menatapnya dengan tatapan terluka, namun tak bergeming. Ia tahu semua kata-kata Adrian adalah racun. Ini rumah kami, Nak Adrian. Suara Bu Ratna bergetar. Ini tempat anak-anak ini bernaung. Bagaimana bisa Anda tega menghancurkannya? Adrian tertawa kecil, tawa yang tidak sampai ke hati. Ia melirik kamera media yang menyorot mereka. Ini adalah panggungnya. Ia harus menunjukkan dominasinya. Rumah di tengah kemajuan. Ini cuma gubuk tua, Bu. Adrian menjawab dengan nada merendahkan. Kota ini butuh gedung pencakar langit, bukan panti asuhan reot. Anda harusnya bersyukur, proyek saya akan meningkatkan nilai lahan di sini. Anak-anak di belakang Bu Ratna semakin merapat, takut melihat tatapan tajam Adrian. Di samping Bu Ratna ada sebuah guci tanah liat sederhana. Guci itu diletakkan di atas meja kecil, tempat anak-anak sering memasukkan uang sumbangan receh. Guci itu tampak usang, namun dipenuhi coretan warna-warni dari tangan-tangan mungil. Di sana terkumpul sedikit demi sedikit harapan untuk biaya sekolah anak-anak. Adrian memperhatikan guci itu. Matanya menyipit, seolah guci itu adalah aib. Tanpa ragu, ia sengaja melangkah maju. Bahunya menyenggol meja kecil itu. Breng, guci itu jatuh ke tanah, pecah berkeping-keping. Uang receh dan beberapa lembar uang kertas berserakan di tanah berdebu. Anak-anak terkesiap. Beberapa langsung menangis keras. Bu Ratna memekik kaget. Ia menatap guci pecah itu, lalu Adrian. Air mata mulai mengalir deras di pipinya. Harapan kecil mereka kini berserakan di tanah. Adrian hanya tersenyum tipis, puas. Ia telah menunjukkan siapa yang berkuasa. Ups, Adrian berkata tanpa rasa bersalah. Maaf, tidak sengaja. Tapi begitulah, yang lama akan selalu kalah dengan yang baru. Bersiaplah Bu Ratna, waktu Anda sudah habis. Petugas keamanan mulai bergerak maju. Suara buldoser menyala di kejauhan, menggetarkan tanah. Warga mulai berteriak, panik. Bu Ratna tak kuasa menahan isakannya. Ia hanya bisa memeluk erat anak-anak yang kini menjerit ketakutan, membenamkan wajah mereka ke pundaknya. Adrian tak menunggu lebih lama. Ia berbalik, meninggalkan Bu Ratna dan anak-anak yang kini histeris. Ia menatap ke arah buldoser yang mulai merobohkan dinding panti. Senyumnya semakin lebar. Suara benturan material dan reruntuhan panti asuhan menjadi musik kemenangan baginya. Kamera media merekam semua kejadian itu, menangkap setiap detail kehancuran. Adrian Wibowo kembali ke mobilnya, hatinya dipenuhi kepuasan. Ia sudah menduga akan ada drama seperti ini. Namun ia tidak pernah menyangka akan merasa begitu biasa saja. Tidak ada rasa bersalah. Hanya kelegaan karena satu lagi hambatan telah disingkirkan. Ia merasa bahwa dunia ini hanya untuk orang-orang kuat seperti dirinya. Di belakangnya, panti asuhan yang telah berdiri puluhan tahun itu mulai rata dengan tanah. Debu membumbung tinggi, menyelimuti area itu. Anak-anak asuh Bu Ratna kini tak punya tempat berlindung. Tangisan dan teriakan mereka bercampur dengan suara kehancuran. Bu Ratna hanya bisa terduduk di tanah, lumpuh oleh kepedihan. Ia menatap kosong pada reruntuhan, pada puing-puing guci yang berserakan. Semuanya hancur, bukan hanya bangunan, tetapi juga harapan anak-anaknya. Ia merasa dunianya runtuh, impiannya hancur berkeping-keping. Air mata tak henti-hentinya membasahi wajahnya yang keriput. Anak-anak mencoba menenangkannya, meski mereka sendiri juga ketakutan. Ada yang memeluknya erat, ada yang menyeka air matanya dengan tangan mungil. Mereka melihat Bu Ratna, sosok yang selama ini menjadi pelindung mereka, kini begitu rapuh. Rasa tidak berdaya melingkupi mereka semua. Panti asuhan kasih bunda telah tiada. Tempat yang penuh tawa, doa dan kasih sayang, kini hanya tinggal onggokan puing.
Adrian Wibowo telah berhasil. Ia telah menyingkirkan apa yang ia anggap penghalang dengan cara paling kejam. Ia tidak peduli pada air mata, pada tangisan anak-anak, apalagi pada hati yang hancur. Beberapa jam kemudian, tim Adrian mengamankan area. Petugas menutup lokasi dengan pagar seng, menuliskan proyek Nusantara City di sana. Panti asuhan yang dulunya ramai, kini menjadi lahan kosong yang siap dibangun. Tak ada lagi jejak kehidupan di sana. Bu Ratna dan anak-anaknya hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Mereka tak tahu harus kemana. Tak ada rumah, tak ada harta benda, hanya pakaian di badan dan beberapa barang seadanya yang sempat diselamatkan. Bu Ratna memeluk anak-anaknya erat, mencoba memberi kekuatan meski hatinya sendiri hancur lebur. Masa depan mereka tampak suram, gelap gulita tanpa cahaya. Sementara itu, Adrian kembali ke kantornya. Ruangannya mewah, dengan pemandangan kota yang menakjubkan. Di mejanya, laporan media tentang penggusuran sudah tersedia. Judul-judul berani terpampang jelas. Adrian Wibowo, sang raja properti tak terkalahkan. Foto dirinya berdiri tegak di depan panti yang hancur menjadi highlight. Ia merasa puas. Dunia tahu ia adalah pemenang. Ia adalah penguasa. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Proyek Nusantara City akan menjadi monumen kebesarannya. Adrian bersandar di kursi kulitnya yang empuk. Ia membayangkan gedung-gedung megah akan menjulang tinggi di atas lahan bekas panti asuhan itu. Bu Ratna dan anak-anak asuhnya memang terlantar. Namun, bagi Adrian, itu hanya bagian kecil dari harga yang harus dibayar demi kemajuan. Harga yang menurutnya pantas ia dapatkan. Tidak ada penyesalan di hatinya. Yang ada hanya ambisi membara yang siap membakar apa saja demi tercapainya kejayaan. Citra Adrian sebagai raja properti kini semakin kukuh, tak tergoyahkan. Ia telah menunjukkan kepada semua orang bahwa kekuasaan dan uangnya tak terbatas. Sementara itu, Bu Ratna dan puluhan anak-anak asuhnya terdampar. Masa depan mereka diambang kehancuran total. Adrian Wibowo, pengembang properti angkuh, merayakan kesuksesan proyeknya dan segera mengumumkan proyek ambisius baru, Nusantara City, yang mengharuskan penggusuran panti asuhan Kasih Bunda. Ia menghancurkan panti tersebut di hadapan media dan sengaja memecahkan guci sumbangan, meninggalkan Bu Ratna dan anak-anak asuhnya dalam kepedihan mendalam. Kekuatan Adrian tampak tak tertandingi. Namun, kehancuran yang ia tinggalkan justru menabur benih-benih takdir yang tak terduga. Debu dari puing-puing panti asuhan Kasih Bunda masih menempel di rambut Bu Ratna, mengotori selendang usangnya yang kini terasa seperti kain kafan. Hari-hari setelah penggusuran adalah kabut tebal tanpa arah, dipenuhi tangisan anak-anak yang belum mengerti mengapa rumah mereka tiba-tiba lenyap, mengapa barang-barang mereka dihancurkan, dan mengapa senyum Bu Ratna tak lagi sehangat dulu. Mereka berpindah dari satu posko pengungsian ke posko lain, tidur berdesakan di tenda-tenda darurat yang sesak dan lembab, berbagi jatah makanan seadanya yang tak pernah cukup untuk mengisi perut kecil yang tumbuh. Setiap pagi, Bu Ratna terbangun dengan rasa nyeri di ulu hati. Bukan karena lapar, melainkan karena rasa bersalah yang menusuk. Ia merasa gagal melindungi anak-anaknya, gagal mempertahankan satu-satunya tempat yang mereka sebut rumah. Wajah-wajah mungil yang dulu ceria, kini seringkali lesu. Mata mereka memancarkan pertanyaan yang tak sanggup ia jawab. Dara, si kecil berumur 6 tahun dengan kepangan rambut yang selalu rapi, kini rambutnya kusut, pandangannya kosong. Rio, yang paling besar di antara mereka, berumur 10 tahun, mencoba tegar, tapi sesekali ia kedapatan menyeka air mata diam-diam ketika Bu Ratna tidak melihat. Pendidikan anak-anak yang selalu menjadi prioritas utama di panti asuhan, kini terhenti total. Buku-buku mereka sebagian besar hilang dalam kekacauan penggusuran, sisanya basah dan rusak. Masa depan yang dulu Bu Ratna bayangkan cerah untuk setiap anak, kini terasa seperti jalan buntu yang gelap gulita. Rasa dingin menusuk tulang
Setiap kali Bu Ratna mengingat seringai Adrian Wibowo, pemilik Menara Adrianika yang megah, pengembang Nusantara City yang kejam. Kata-kata Adrian, penghalang kemajuan, terus terngiang, menusuk harga dirinya. Ia bukan penghalang. Ia hanya ingin anak-anaknya memiliki tempat berteduh. Guci sumbangan yang pecah di tangannya terasa seperti memori fisik. Serpihannya masih tajam di benaknya. Terkadang, ia hanya duduk termengu, menatap kosong ke kejauhan, membiarkan keputusasaan merayapi setiap sudut hatinya. Anak-anak mencoba menghiburnya dengan pelukan, dengan gambar-gambar coretan yang mereka buat dari kertas bekas. Namun senyum Bu Ratna terasa hambar, sekedar topeng, agar anak-anak tidak terlalu khawatir. Suatu sore, ketika hujan rintik-rintik mengubah tenda pengungsian menjadi genangan lumpur, seorang wanita muda mendekati Bu Ratna. Rambutnya diikat kuda, mengenakan kemeja kotak-kotak dan celana jeans, dengan kamera tergantung di lehernya. Ia memperkenalkan diri sebagai Sinta, seorang jurnalis dari media independen yang meliput penggusuran. Sinta telah mengamati Bu Ratna dan anak-anak sejak hari yang kelam itu. Ia melihat ketabahan yang retak, tapi juga cinta yang tak tergoyahkan di mata Bu Ratna. Bu Ratna, saya tahu ini berat. Saya melihat apa yang terjadi hari itu. Saya ingin membantu, kata Sinta lembut. Suaranya dipenuhi empati yang tulus. Bu Ratna hanya menatapnya, matanya merah dan bengkak. Membantu apa, Nak? Semuanya sudah hancur. Anak-anak saya, mereka tidak punya apa-apa lagi. Sinta duduk di sampingnya, mengabaikan genangan air di tanah. Tidak semuanya, Bu. Semangat Ibu, cinta Ibu pada anak-anak, itu tidak hancur. Itu yang paling berharga. Banyak orang yang melihat berita penggusuran itu marah. Mereka bersimpati pada Ibu. Tapi apa gunanya simpati? Simpati tidak membangun rumah, tidak mengisi perut. Balas Bu Ratna getir. Sinta mengeluarkan sebuah buku catatan kecil. Saya menulis tentang Ibu dan panti asuhan Ibu. Saya ingin lebih banyak orang tahu kisah sesungguhnya. Tentang bagaimana Ibu berjuang, bagaimana anak-anak kehilangan rumah. Mungkin jika kita bersuara, ada harapan. Bu Ratna menghela napas panjang. Harapan, saya lelah, Nak Sinta. Saya hanya ingin menyerah. Menyerah? Sinta menunjuk ke arah anak-anak yang kini sedang bermain air hujan. Mencoba membuat perahu kertas dari lembaran koran bekas. Mereka tidak menyerah, Bu. Mereka masih punya Ibu. Mereka masih punya harapan dari Ibu. Kata-kata Sinta bagaikan cambuk yang membangunkan Bu Ratna dari tidurnya yang panjang. Ia menatap anak-anak itu, melihat tawa kecil mereka, meskipun di tengah keterbatasan, melihat kegigihan mereka untuk tetap menemukan kebahagiaan. Dada Bu Ratna terasa sesak, tapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena gelombang tekad yang tiba-tiba meluap. Sinta benar, ia tidak boleh menyerah. Ia adalah satu-satunya tumpuan bagi anak-anak ini. Ia harus menjadi mercusuar, bukan jurang keputusasaan. Sejak hari itu, dengan bantuan Sinta, Bu Ratna mulai menceritakan kisahnya. Sinta menulis artikel-artikel yang mengharukan, lengkap dengan foto-foto anak-anak yang kehilangan rumah. Foto puing-puing panti asuhan yang dulu berdiri megah. Dan foto Bu Ratna dengan tatapan mata yang dipenuhi luka, namun juga ketabahan. Kisah mereka tersebar luas melalui media massa Sinta, dan juga media sosial. Responnya di luar dugaan. Telepon Bu Ratna yang tadinya sunyi, kini berdering terus-menerus. Surat-surat dukungan dan sumbangan kecil mulai berdatangan. Ada yang mengirim beras, pakaian bekas, buku-buku pelajaran. Bahkan ada yang mengirim amplop berisi uang tunai yang tidak seberapa, namun sangat berarti. Bu Ratna, yang tadinya hanya mampu menopang diri, kini harus bangkit dan menjadi pemimpin lagi. Ia membentuk tim kecil bersama Sinta dan beberapa relawan lokal yang tergerak. Mereka mencari tanah, bukan di pusat kota yang mahal dan rawan konflik, tapi di pinggir kota, di sebuah desa yang tenang, dan masyarakatnya masih menjunjung tinggi nilai gotong royong. Butuh waktu, butuh perjuangan berat, dan berkali-kali mereka hampir putus asa karena harga tanah yang tak terjangkau.
Namun, keajaiban kembali datang. Seorang pemilik tanah di desa itu, seorang kakek tua bernama Pak Harjo, yang tersentuh oleh kisah Bu Ratna, bersedia menjual sebagian tanahnya dengan harga yang sangat terjangkau. Bahkan, bersedia menangguhkan pembayaran sebagian sisanya. Itulah awal panti asuhan Kasih Bunda yang baru. Lahan yang dibeli memang tidak terlalu luas, namun cukup untuk membangun sebuah bangunan sederhana dan pekarangan untuk anak-anak bermain. Dengan uang sumbangan yang terkumpul dan bantuan tenaga dari warga desa yang antusias, pembangunan pun dimulai. Tidak ada kontraktor mewah, tidak ada alat-alat berat modern. Semuanya dilakukan secara gotong royong. Bapak-bapak mengangkat batu bata, ibu-ibu menyiapkan makanan dan minuman untuk para pekerja. Anak-anak panti asuhan, bahkan yang paling kecil sekalipun, ikut membantu sebisanya, membawa kerikil kecil atau membersihkan sampah. Mereka tak lagi murung. Di mata mereka, Bu Ratna melihat kembali binar harapan. Mereka membangun impian mereka sendiri, dengan tangan mereka sendiri. Dinding demi dinding panti asuhan Kasih Bunda yang baru mulai berdiri. Meskipun sederhana, terbuat dari bahan-bahan yang seadanya. Namun setiap batu bata, setiap paku, setiap tiang yang tegak dipenuhi dengan keringat, doa, dan cinta. Bu Ratna tak lagi merasa bersalah. Ia merasa utuh kembali. Ia menemukan kembali panggilannya, tujuan hidupnya. Panti asuhan itu, yang kini terletak di tengah hijaunya sawah dan jauh dari hiruk-pikuk kota, adalah simbol nyata bahwa dari kehancuran bisa tumbuh harapan yang lebih kuat, lebih kokoh, karena dibangun di atas dasar kemanusiaan, bukan keserakahan. Anak-anak tak sabar menempati kamar baru mereka, meskipun kasur mereka hanya berupa tikar dan bantal sederhana. Mereka mulai membayangkan sekolah baru, teman-teman baru, dan tawa yang akan kembali mengisi hari-hari mereka. Jauh di tengah kota, di balik kaca-kaca megah menara Adrianika yang menjulang angkuh, Adrian Wibowo masih tenggelam dalam euforia kesuksesan. Proyek Nusantara City yang ia banggakan memang terus berjalan, tiang-tiang betonnya menembus langit ibu kota. Namun, di balik fasad kemegahan itu, benih-benih keruntuhan mulai menyemai. Tak terlihat oleh mata telanjang, namun terasa oleh mereka yang jeli. Awalnya hanya desas-desus. Laporan-laporan internal mengenai kualitas bahan bangunan yang tidak memenuhi standar disampaikan oleh beberapa insinyur yang berintegritas. Adrian dengan angkuhnya menepisnya. Omong kosong. Kalian terlalu konservatif. Ini zaman efisiensi. Semua sudah diperhitungkan. Bentaknya dalam sebuah rapat membuat para insinyur itu menunduk pasrah. Ia percaya uang dan koneksi akan membereskan segalanya. Ia punya segalanya. Media massa besar ada dalam genggamannya, pemerintah daerah pun sudah ia suap dengan segala cara agar perizinan dipermudah. Namun, masalah mulai muncul dalam bentuk yang lebih konkret. Sebuah artikel investigasi kecil yang tidak berhasil disensor oleh tangan-tangan Adrian muncul di sebuah blog berita daring. Artikel itu ditulis oleh seorang jurnalis yang berani, mungkin Sinta, mungkin jurnalis lain yang memiliki visi serupa, mengemukakan isu manipulasi izin AMDAL dan beberapa kejanggalan dalam tender proyek Nusantara City. Adrian geram. Ia menganggapnya sebagai serangan kotor dari kompetitor pengecut yang iri pada kesuksesannya. Cari tahu siapa di balik ini, hancurkan reputasinya. Perintahnya pada tim PR-nya dengan mata menyala-nyala. Namun semakin ia mencoba menutupinya, semakin banyak celah yang terbuka. Tekanan pekerjaan membuat Adrian semakin temperamental. Ia sering membentak karyawannya di depan umum, melempar berkas, bahkan memecahkan gelas air minum jika ada presentasi yang tidak memuaskan hatinya. Kegelisahan dan paranoia mulai terlihat dari sorot matanya yang sering kali menatap tajam ke sekeliling, seolah mencari musuh tak terlihat. Tidurnya semakin tak nyenyak, bayang-bayang angka-angka dan masalah terus menghantuinya. Ia menghabiskan malam-malam di kantor, memelototi monitor, mencari cara untuk menghemat biaya tanpa mengorbankan keuntungan yang baginya adalah prioritas utama. Suatu siang, dalam kunjungan mendadak ke lokasi pembangunan Nusantara City yang masih dalam tahap awal pondasi, Adrian melihatnya. Sebuah retakan kecil, samar tapi jelas terlihat
di salah satu tiang pondasi beton yang belum sepenuhnya kering. Ia berhenti, menatapnya. Retakan itu seperti garis tipis yang membelah sempurna di permukaan abu-abu. Seorang mandor yang mendampinginya tergagap menjelaskan bahwa itu hanya retakan rambut biasa karena proses pengeringan yang tidak merata. Adrian menangguk, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tapi dalam hati, ada secercah rasa tidak nyaman yang merayap. Ia memerintahkan agar retakan itu segera diperbaiki, tanpa menarik perhatian siapapun. Ia tahu, di balik wajah tegar sang mandor, ada ketakutan yang tersimpan. Ketakutan itu menular, sedikit demi sedikit, ke dalam diri Adrian sendiri. Ia mempercepat jadwal pembangunan, memaksa para pekerja lembur tanpa henti. Ia menekan vendor-vendor material agar menurunkan harga, tak peduli dengan kualitas yang mulai dipertanyakan. Obsesinya untuk menyelesaikan proyek ini secepat mungkin, untuk membuktikan dirinya kepada dunia, membuatnya buta terhadap tanda-tanda bahaya yang semakin nyata. Ia adalah seorang komandan yang memimpin pasukannya maju ke medan perang tanpa melihat bahwa fondasi pasukannya sendiri sudah mulai lapuk. Malam-malam Adrian dipenuhi mimpi buruk. Bukan tentang Bu Ratna atau anak-anak panti asuhan, melainkan tentang angka-angka merah. Tentang grafik proyek yang ambruk. Tentang gedung-gedung yang ia bangun, retak dan roboh. Ia terbangun dengan keringat dingin. Jantungnya berdebar kencang. Lalu segera mengambil ponselnya, memeriksa berita, melihat email. Seolah-olah ia bisa mencegah keruntuhan itu hanya dengan berjaga. Sementara itu, di pinggir kota yang damai, panti asuhan kasih bunda yang baru telah rampung. Sebuah bangunan sederhana berlantai 1 dengan cat dinding berwarna krem lembut dan jendela-jendela besar yang menghadap ke sawah. Ada taman kecil di depannya, ditanami bunga-bunga berwarna-warni oleh anak-anak. Di dalamnya, ada kamar-kamar tidur yang bersih dengan kasur-kasur lipat, ruang makan yang lapang, dan sebuah ruang belajar yang diisi dengan rak-rak buku sumbangan. Ada aura kedamaian dan kehangatan di tempat itu. Bu Ratna berdiri di teras, memandangi anak-anak yang kini riang berlarian di halaman. Tawa mereka membumbung tinggi, seolah tak pernah ada kesedihan. Ia merasa seperti seorang ibu yang melihat anaknya terlahir kembali. Ini bukan hanya sebuah panti asuhan, tapi sebuah monumen harapan. Sebuah bukti bahwa kebaikan hati dan gotong royong bisa mengalahkan keserakahan. Tetapi, di kota metropolitan yang serba cepat, di antara hutan beton yang Adrian ciptakan, masalah yang dulu ia anggap sepele mulai membesar menjadi bola salju. Berita tentang retakan-retakan pada struktur Nusantara City tidak lagi menjadi desas-desus semata. Beberapa pekerja konstruksi yang diberhentikan secara sepihak mulai bersuara, membocorkan informasi tentang penggunaan material ilegal dan praktik korupsi. Media-media yang sebelumnya bungkam kini mulai berani mengangkat isu tersebut, terutama setelah Sinta dan jurnalis-jurnalis independen lainnya tak henti-hentinya menekan. Sebuah laporan investigasi besar oleh salah satu majalah berita terkemuka, dilengkapi dengan bukti-bukti kuat dari informan internal, akhirnya diterbitkan. Laporan itu secara detail membongkar borok proyek Nusantara City, mulai dari pemalsuan dokumen izin, manipulasi anggaran, hingga penggunaan bahan bangunan berkualitas rendah yang jauh dari standar keamanan. Adrian membaca laporan itu di kantornya yang mewah, tangannya gemetar. Darah seolah mendidih di dalam nadinya. Ia merasa dijebak, dikhianati. Seluruh tim PR-nya pontang-panting berusaha membantah, mengeluarkan klarifikasi yang tak meyakinkan, namun kerusakan sudah terlanjur terjadi. Saham perusahaannya anjlok drastis. Para investor mulai menarik diri, panik. Bank-bank yang dulu antusias memberikan pinjaman, kini menuntut penjelasan, bahkan mengancam akan membekukan aset. Adrian mencoba menghubungi koneksi-koneksi politiknya, tapi telepon mereka tak lagi dijawab. Ia, si raja properti, tiba-tiba merasa seperti tikus terjebak dalam labirin yang ia ciptakan sendiri. Sebuah foto yang diambil dari laporan investigasi itu menunjukkan bagian-bagian proyek Nusantara City yang belum rampung, dengan retakan-retakan panjang yang kini tak lagi bisa disembunyikan.
Retakan itu bukan hanya di tiang beton, melainkan juga di tembok-tembok yang sudah berdiri, di lantai-lantai yang seharusnya kokoh. Retakan itu seolah mencerminkan retakan di dalam diri Adrian sendiri, yang dulu ia tutupi dengan angkuh dan kesombongan. Kerajaan Adrian yang tampak sempurna, kini mulai menunjukkan tanda-tanda keretakan yang mengancam untuk menelannya bulat-bulat. Panti asuhan Bu Ratna menjadi simbol harapan baru yang tumbuh dari kehancuran. Sementara itu, kerajaan Adrian yang tampak sempurna mulai menunjukkan tanda-tanda keretakan yang mengancam. Sebuah surat panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi tiba di meja Adrian, berisi perintah untuk segera menghadap terkait dugaan penyelewengan dana dan manipulasi perizinan proyek Nusantara City. Beberapa tahun telah berlalu, membawa serta ombak perubahan yang meluluh lantakan singgasana keserakahan Adrian Wibowo. Deru kesuksesan yang pernah mengeluh-elukan namanya kini berganti suara gemuruh kehancuran, bukan hanya metafora, melainkan kenyataan pahit yang mengubur proyek ambisiusnya, Nusantara City. Proyek mercusuar yang dibanggakan Adrian, simbol kejayaan dan ambisi tak terbatas, kini hanya tinggal kerangka baja berkarat yang menancap angkuh di langit Jakarta, menjadi monumen kegagalan yang tak bisa diabaikan siapapun. Retakan kecil yang pernah muncul di babak 2 telah berkembang menjadi luka menganga, menggerogoti setiap sendi bangunan megah itu. Jatuhnya Nusantara City dimulai dari bisik-bisik yang tak lagi bisa dibungkam. Laporan investigasi media yang awalnya diremehkan Adrian sebagai kampanye hitam kompetitor perlahan-lahan menemukan bukti. Kolom-kolom berita dan acara investigasi televisi tak henti-hentinya menyorot kejanggalan dalam setiap tahapan pembangunan. Dari perizinan yang diakali, pembelian lahan yang penuh intrik, hingga penggunaan bahan bangunan berkualitas rendah demi meraup untung sebesar-besarnya. Para jurnalis yang dulu Adrian lempari amplop tebal demi melambungkan citranya, kini menjadi algojo reputasinya, membongkar setiap borok dan busuknya praktik bisnisnya. Publik yang dulu memuja kekayaannya, kini mencemooh, menyebutnya penipu dan koruptor ulung. Puncak dari skandal itu adalah runtuhnya sebagian kecil struktur menara utama Nusantara City dalam sebuah badai tropis hebat yang melanda Jakarta. Bukan hanya satu, melainkan beberapa bagian dinding eksterior dan interior yang belum sepenuhnya selesai, tiba-tiba ambruk, melukai beberapa pekerja yang masih berada di lokasi dan menimbulkan kepanikan massal. Beruntung, saat itu bukan jam kerja puncak, namun peristiwa itu menjadi pukulan telak yang tak bisa lagi disembunyikan. Investigasi resmi yang menyusul kemudian tak hanya mengungkap penipuan dan bahan substandar, melainkan juga jaringan korupsi tingkat tinggi yang melibatkan banyak pejabat berwenang. Nama Adrian Wibowo yang dulu identik dengan kemewahan dan kesuksesan, kini menjadi sinonim kejahatan kerah putih dan kehancuran. Gelombang litigasi dan tuntutan hukum menerpa Adrian dari segala arah. Investor menarik diri, bank menarik kredit, pemasok menuntut pembayaran, dan pemerintah menyita semua asetnya sebagai jaminan ganti rugi. Adrian bangkrut. Semua yang pernah ia miliki, mulai dari saham perusahaan, properti mewah di Menteng dan Bali, hingga koleksi mobil sport edisi terbatas, lenyap dalam sekejap. Ia dinyatakan sebagai paria sosial, dicoret dari daftar pengusaha terpandang, dan dijauhi oleh semua orang yang dulu mengelilinginya. Senyum sinis yang selalu menghiasi wajahnya, kini digantikan oleh tatapan kosong dan keputusasaan yang mendalam. Dari penthouse mewah di gedung pencakar langit, Adrian kini terpaksa hidup di sebuah kamar kos Adrian yang sempit, kumuh, dan pengap di pinggir kota. Dinding-dindingnya berjamur, catnya mengelupas, dan hanya ada satu jendela kecil yang menghadap ke gang sempit penuh jemuran. Kasur busa tipis di lantai, lemari pakaian reot, dan satu meja kecil lusuh adalah satu-satunya perabot yang tersisa dari masa kejayaannya. Uang simpanannya terkuras habis untuk biaya pengacara dan kebutuhan sehari-hari yang sangat mendasar. Ia mencoba mencari pekerjaan, namun pintu-pintu selalu tertutup rapat begitu nama Wibowo terucap. Reputasinya telah menjadi racun yang mematikan. Di kamar kos sempit itulah Adrian tinggal bersama putri sematawayangnya, Dara, yang kini berusia 7 tahun. Dara, dengan mata bening dan senyum polosnya, menjadi satu-satunya alasan Adrian masih bernapas. Namun, setiap kali Dara meminta sesuatu yang dulu dengan mudah ia berikan,
es krim kesukaan, buku cerita baru, atau sekadar mainan, Adrian hanya bisa menatapnya dengan rasa bersalah yang menusuk. Dara memiliki mainan Dara yang sederhana, sebuah boneka kain lusuh yang ia sayangi lebih dari apapun. Kontras dengan tumpukan mainan robot dan boneka impor yang dulu memenuhi kamarnya. Pemandangan reruntuhan proyek Nusantara City yang sesekali terlihat dari kejauhan, menancap di horizon kota, adalah pengingat abadi akan kesalahannya. Sebuah luka yang tak pernah sembuh. Adrian selalu mencoba memalingkan wajah Dara dari pemandangan itu, seolah ingin menyembunyikan masa lalunya yang memalukan. Sementara Adrian terjerembab dalam jurang kemiskinan dan penyesalan, di sisi lain kota, sebuah cahaya terang bersinar dari Yayasan Pendidikan Kasih Bangsa. Panti Asuhan Kasih Bunda yang dulu hancur, kini telah bangkit menjadi lembaga pendidikan yang terhormat dan disegani. Dari lahan sederhana di pinggir kota yang dibeli dengan gotong royong, berdiri tegak bangunan-bangunan modern yang asri, dikelilingi taman hijau dan lapangan bermain yang selalu ramai dengan tawa anak-anak. Gedung sekolah dengan ruang kelas yang terang benderang, perpustakaan yang lengkap, ruang seni, dan asrama yang nyaman. Semuanya adalah buah dari dedikasi tanpa henti Bu Ratna dan dukungan tulus dari masyarakat. Bu Ratna, yang kini berusia awal 60-an, adalah sosok yang disegani dan dikagumi banyak orang. Kerudung sederhananya tak bisa menyembunyikan aura wibawa dan kehangatan yang memancar dari dirinya. Ia bukan lagi janda yang terpuruk dan tak berdaya. Ia adalah pilar kemanusiaan, seorang ibu bagi ratusan anak, dan seorang pemimpin komunitas yang kebijaksanaannya dicari banyak pihak. Yayasan Pendidikan Kasih Bangsa bukan sekedar panti asuhan, melainkan sebuah rumah, sebuah sekolah, dan sebuah pusat harapan bagi anak-anak yang kurang beruntung. Menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dan pendidikan sebagai bekal masa depan mereka. Setiap sudut yayasan mencerminkan prinsip kebersamaan dan cinta kasih, berlawanan dengan pondasi keserakahan yang membangun reruntuhan Adrian. Sore itu, Adrian duduk termenung di sudut kamar kosnya yang sempit. Tangannya mengusap lembut kepala Dara yang tertidur pulas di pangkuannya. Udara pengap terasa semakin mencekik. Besok adalah hari pertama pendaftaran sekolah dasar, dan Adrian tak punya sepeser pun untuk biaya masuk, apalagi uang SPP bulanan. Ia sudah mencoba segala cara, melamar pekerjaan sebagai tukang parkir, buruh kasar, bahkan menyapu jalanan, namun selalu gagal. Setiap pintu yang ia ketuk seolah telah ditempel stiker, Adrian Wibowo, penipu. "Maafkan Papa, Nak," bisiknya pelan. Air matanya menetes mengenai rambut halus Dara. Ia merasa tak berguna, tak bisa melindungi putri semata wayangnya dari kerasnya hidup yang ia sendiri ciptakan. Dulu, ia bisa membeli sekolah terbaik di seluruh dunia untuk Dara. Kini, ia bahkan tak mampu memberikan seragam baru. Matanya menyapu seisi ruangan, mencoba mencari secercah harapan. Di atas meja lusuh, di antara tumpukan koran bekas yang ia kumpulkan untuk dijual, tergeletak selembar kertas berwarna cerah. Brosur Yayasan Pendidikan Kasih Bangsa. Entah bagaimana brosur itu bisa sampai di tangannya. Mungkin dari tetangga yang peduli, atau selebaran yang ia pungut di jalan. Adrian mengabaikannya berkali-kali, menganggapnya hanya salah satu iklan yayasan amal biasa. Tapi kini, tatapan putus asa Adrian terpaku pada tulisan di brosur itu. Menerima anak didik kurang mampu. Pendidikan gratis dan berkualitas. Jantung Adrian berdesir. Ia mengambil brosur itu dengan tangan gemetar. Gambar anak-anak tersenyum riang. Fasilitas modern yang bersih. Dan logo yayasan yang menyerupai sepasang tangan saling menggenggam. Di bagian bawah brosur, tertera nama lengkap yayasan dan alamatnya. Matanya terbelalak. Yayasan Pendidikan Kasih Bangsa. Nama itu, mengapa begitu familiar? Tiba-tiba, ingatan pahit menyeruak. Panti Asuhan Kasih Bunda. Nama itu mirip. Apakah? Tidak mungkin. Adrian menggelengkan kepala, mencoba mengenyahkan pikiran mengerikan itu. Namun, rasa putus asa lebih kuat dari harga diri. Ia tak punya pilihan lain. Demi Dara, ia akan menelan ludahnya sendiri. Ia akan merendahkan dirinya
bahkan jika itu berarti harus berhadapan dengan hantu masa lalunya. Pagi itu, dengan baju kemeja yang sudah usang namun rapi, Adrian menggandeng tangan kecil Dara menuju alamat yang tertera di brosur. Perjalanan dengan angkutan umum terasa sangat panjang. Setiap tikungan, setiap halte, terasa seperti menuntunnya lebih jauh ke dalam lubang kehinaan. Dada Adrian bergemuruh, ego dan rasa takut bercampur aduk. Ia mencoba menyembunyikan identitasnya, berharap penampilannya yang kini kurus dan tak terawat cukup untuk menyamarkan dirinya. Saat mereka tiba di depan Yayasan Pendidikan Kasih Bangsa, Adrian terpaku. Bangunan-bangunan modern dan asri itu berdiri kokoh, dikelilingi taman yang terawat indah, jauh melebihi bayangannya tentang sebuah panti asuhan. Tawa anak-anak riuh rendah dari lapangan bermain. Aroma masakan dari dapur umum tercium samar, memancing rasa lapar yang sudah lama ia rasakan. Ini adalah oasis ketenangan, sebuah benteng harapan yang dibangun dari puing-puing kehancuran yang ia sendiri sebabkan. Ironi itu menampar wajahnya dengan kejam. Dari reruntuhan hidupnya, ia kini mencari suaka di tempat yang dibangun dari reruntuhan yang ia ciptakan. Dengan langkah ragu, Adrian memasuki gerbang yayasan, menggandeng erat tangan Dara. Seorang staf wanita muda menyambut mereka dengan senyum ramah. "Ada yang bisa kami bantu, Pak?" Adrian berdehem, mencoba menstabilkan suaranya. Saya ingin mendaftarkan anak saya. Saya dengar yayasan ini menerima anak-anak kurang mampu." Staf itu mengangguk. "Betul, Pak. Silakan ke ruang pendaftaran. Atau jika Bapak ingin berbicara langsung dengan Ibu Ketua Yayasan, beliau ada di ruangannya." "Ibu Ketua?" tanya Adrian, jantungnya berdetak kencang. Ia mencoba bersikap setenang mungkin. "Iya, Ibu Ratna. Beliau sedang ada." Dunia Adrian seolah berhenti berputar. Bu Ratna. Nama itu berdesing di telinganya, seolah lonceng kematian bagi harga dirinya. Rasa dingin menjalar di punggungnya. Tidak mungkin, ini pasti kebetulan nama yang sama, atau ia mencoba menepisnya. Tetapi bayangan Bu Ratna, janda yang dulu ia ejek, dan guci sumbangan yang pecah di kakinya, kini muncul jelas di benaknya. Baik, Adrian akhirnya berhasil berucap. "Saya ingin bertemu Ibu Ratna." Staf itu mengantar mereka ke sebuah ruang tunggu yang nyaman, lalu meminta mereka menunggu sebentar. Adrian duduk di sofa, punggungnya kaku, matanya menatap liar ke sekeliling, seolah mencari jalan keluar. Dara yang polos, tak merasakan ketegangan yang menyelimuti ayahnya, sibuk mengamati mainan di sudut ruangan. Tak lama kemudian staf kembali dan mengantar Adrian ke ruang kerja Bu Ratna di yayasan. Pintu terbuka. Di balik meja kerja yang rapi, dengan foto Bu Ratna dan anak-anak yang dibingkai sederhana di sudutnya, duduklah seorang wanita berjilbab sederhana. Wajahnya menua, namun sorot matanya tetap tajam dan penuh kehangatan. Ia sedikit lebih kurus, tetapi aura keibuannya semakin kuat. Bu Ratna. Tanpa ragu lagi, itu adalah Bu Ratna. Adrian merasa nafasnya tercekat. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Selama beberapa detik, tidak ada suara. Hanya detak jantung Adrian yang bergemuruh tak karuan. Bu Ratna menatapnya. Wajahnya menunjukkan sedikit kebingungan. Ia tidak langsung mengenali Adrian. Bertahun-tahun telah mengubah Adrian secara drastis. Dulu Adrian gagah perkasa. Kini ia kurus. Rambutnya memutih di beberapa bagian, dan garis-garis keputusasaan terukir jelas di wajahnya. "Silahkan duduk, Pak," ujar Bu Ratna dengan suara lembut, mengisyaratkan kursi di depannya. Adrian duduk kaku, menggandeng erat tangan Dara yang berdiri di sampingnya. Ia mencoba menunduk, berharap bayangan rambutnya yang memutih bisa menyembunyikan sebagian wajahnya. "Ada yang bisa Ibu bantu?" Bu Ratna bertanya, mencoba bersikap ramah. Saya ingin mendaftarkan anak saya di sini, Bu." Adrian memulai. Suaranya serak dan jauh lebih rendah dari biasanya. "Saya dengar yayasan ini memberikan beasiswa penuh untuk anak-anak kurang mampu." Bu Ratna mengangguk pelan, tatapannya kini jatuh pada Dara.
Senyum tipis mengembang di bibirnya. Iya, Nak. Putri Bapak ini cantik sekali. Siapa namanya? Dara, Bu, jawab Adrian, mengangkat sedikit kepalanya. Saat itulah, Bu Ratna seperti tersengat listrik. Wajah Adrian yang tampak begitu familiar, meskipun telah jauh berbeda. Cara bicaranya, matanya, kilatan di matanya yang sesaat ia lihat. Seperti ada sebuah tirai yang tersingkap di benaknya. Nama itu, Adrian Wibowo. Kenangan pahit menyeruak dengan kekuatan yang mengerikan. Adegan penggusuran, ejekan Adrian, guci sumbangan yang pecah. Semua berputar cepat di kepalanya. Tangan Bu Ratna tanpa sadar menggenggam erat ujung mejanya. Adrian menyadari perubahan ekspresi Bu Ratna. Raut wajah wanita itu kini mengeras. Senyumnya lenyap, digantikan tatapan penuh campuran antara pengenalan, keterkejutan, dan sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang dingin. Adrian, bisik Bu Ratna, lebih seperti gumaman pada dirinya sendiri, namun cukup jelas terdengar oleh Adrian. Adrian terkesiap. Semua usahanya untuk menyembunyikan identitasnya sia-sia. Ia merasa telanjang. Semua kepura-puraannya runtuh. Wajahnya memerah karena malu dan kemarahan pada dirinya sendiri. Maaf, Bu. Adrian mencoba menguasai diri. Meski suaranya masih bergetar. Saya tahu ini tidak mudah. Tapi, saya tidak punya pilihan lain. Bu Ratna tidak bergeming. Tatapannya menembus Adrian. Seolah mencari Adrian yang sombong, yang kejam, yang dulu menghancurkan hidupnya. Namun yang ia temukan kini hanyalah sesosok pria yang hancur. Mata penuh keputusasaan dan rasa malu. Kontras itu begitu ekstrim, begitu menyakitkan. Saya tahu saya pernah berbuat salah besar kepada ibu. Adrian akhirnya mengaku. Menelan harga dirinya bulat-bulat. Ia menatap Bu Ratna. Matanya berkaca-kaca. Saya menyesal. Sangat menyesal. Ia menjelaskan keadaannya dengan terbata-bata. Tentang proyek Nusantara City yang ambruk. Tentang investigasi korupsi yang mengungkap semua kebusukannya. Tentang kebangkrutan, penyitaan aset, dan bagaimana ia kini hidup miskin di kamar kos sempit. Adrian menceritakan bagaimana ia tak mampu menyekolahkan Dara. Satu-satunya hartanya yang tersisa. Bu Ratna mendengarkan tanpa interupsi. Wajahnya tetap datar. Namun matanya tak lepas dari Adrian. Setiap kata yang keluar dari mulut Adrian adalah pengakuan. Sebuah penderitaan yang tak pernah ia bayangkan akan menimpa pria arogan itu. Kilas balik kekejaman Adrian kembali membanjiri benaknya. Seringai puas Adrian, kata-kata merendahkan yang ia lontarkan, suara pecahan guci, tangis anak-anak yang ketakutan, dan kehancuran panti asuhan yang ia cintai. Amarah yang sudah lama terkubur kini bergejolak, mendesak untuk diluapkan. Ini adalah orang yang sama, orang yang hampir menghancurkan segalanya. Namun, tatapannya kemudian beralih pada Dara. Gadis kecil polos itu dengan boneka kain lusuhnya berdiri diam di samping ayahnya. Sesekali mendongak pada Adrian, lalu menatap Bu Ratna dengan mata ingin tahu. Dara adalah korban tak bersalah dari dosa-dosa ayahnya. Ia sama sekali tidak terlibat dalam keangkuhan dan keserakahan Adrian. Melihat Dara, kemarahan Bu Ratna perlahan melunak, digantikan oleh simpati kemanusiaan yang mendalam. Ia adalah seorang ibu. Ia tahu bagaimana rasanya melihat anaknya menderita. Saya mohon Bu Ratna, Adrian berbisik, suaranya pecah. Tolonglah Dara, dia berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Dia tidak bersalah atas dosa-dosa saya. Hening, berat. Bu Ratna menatap Adrian, lalu beralih ke Dara. Konflik batin berkecamuk di dalam dirinya, membalas dendam atau menunjukkan kemanusiaan. Keadilan atas apa yang Adrian perbuat, atau belas kasihan pada anak yang tak tahu apa-apa. Wajah Adrian pucat pasih,
menanti keputusan yang akan menentukan nasib putrinya, dan mungkin sisa hidupnya. Bu Ratna tidak langsung memberi jawaban. Ia menatap Adrian dengan sorot mata campur aduk antara kenangan pahit akan masa lalu dan panggilan kemanusiaan yang begitu kuat untuk masa depan anak itu. Meninggalkan Adrian dalam kegelisahan yang menyayat hati, menunggu keputusan nasib anaknya. Adrian Wibowo yang dulu arogan, kini terpuruk dan bangkrut, terpaksa menelan harga dirinya untuk memohon bantuan kepada Bu Ratna, wanita yang pernah ia hancurkan hidupnya. Bu Ratna, yang panti asuhannya kini menjadi yayasan terpandang, berhadapan langsung dengan mantan musuhnya yang telah hancur, dan sebuah keputusan berat kini ada di tangannya. Bu Ratna menatap Adrian. Pikirannya bergejolak, hatinya meronta di antara pahitnya masa lalu dan panggilan kemanusiaan yang tak terbantahkan. Keheningan di ruang kerja Bu Ratna setelah Adrian meninggalkan ruangan terasa lebih berat daripada kata-kata yang terucap. Tatapan mata Bu Ratna masih terpaku pada bingkai foto lusuh di mejanya. Potret panti asuhan lama yang dikelilingi anak-anak asuh dengan senyum yang masih menyimpan trauma. Di sudut bingkai itu, samar terlihat pecahan guci tanah liat yang dulu sengaja dihancurkan Adrian. Sebuah kenangan pahit yang kini terasa begitu jauh, namun masih meninggalkan luka. Bu Ratna menghela napas panjang. Bayangan Adrian yang kini rapuh, dengan bahu meluruh dan tatapan mata penuh keputusasaan seorang ayah, berkelebat di benaknya. Ia memejamkan mata, mencoba mengusir ingatan Adrian yang sombong, yang mengejeknya sebagai penghalang kemajuan di tengah deru ekskavator dan tangis anak-anak. Kilas balik itu begitu kuat, begitu menyakitkan, seolah baru terjadi kemarin. Namun kemudian, bayangan Dara yang polos, memegang erat tangan ayahnya yang kurus, muncul menggantikan. Gadis kecil itu tak bersalah. Gadis kecil itu hanya membutuhkan masa depan. Bu Ratna berdiri, melangkah ke jendela. Di luar, taman yayasan dipenuhi canda tawa anak-anak yang kini bermain di lapangan rumput hijau. Di antara gedung-gedung kokoh dan asri yang dulu hanya mimpi, Yayasan Pendidikan Kasih Bangsa berdiri megah. Hasil dari tetesan keringat, air mata, dan kebaikan hati banyak orang. Sebuah kontras yang menusuk kalbu dibandingkan reruntuhan panti asuhan lamanya yang kini menjadi puing-puing proyek Adrian yang terbengkalai. Pertemuan staf yayasan diadakan tak lama kemudian. Ruangan rapat dipenuhi wajah-wajah yang familiar. Pak Harbi, mantan ketua RT di pemukiman lama yang kini menjadi manajer operasional yayasan. Ibu Sari, salah satu relawan pertama yang ikut merasakan pahitnya penggusuran. Dan beberapa anak asuh senior yang kini beranjak dewasa, turut membantu Bu Ratna mengelola yayasan. Mereka semua memiliki kenangan pahit tentang Adrian. Jadi Bu, Pak Hardi memulai dengan suara berat, menatap Bu Ratna. Bapak itu, Adrian Wibowo, bos properti yang dulu menggusur kita. Ada nada tak percaya dan kemarahan yang samar dalam suaranya. Bu Ratna mengangguk pelan. Ya Pak Hardi. Dia datang untuk mendaftarkan putrinya, Dara. Bisikan-bisikan segera menyebar di ruangan. Wajah-wajah yang tadinya tenang kini mengerut. Sebagian menampakkan kekesalan, sebagian lain terkejut. Ibu Sari, dengan suara yang lebih tajam, berkata, Bu, bagaimana mungkin? Setelah semua yang dia lakukan, dia merenggut segalanya dari kita. Rumah, sekolah anak-anak, bahkan harapan. Dan sekarang, dia meminta kita untuk membantu anaknya. Salah satu anak asuh senior, Arya, yang kini mahasiswa tahun kedua dan mengajar paruh waktu di yayasan, ikut angkat bicara. Dulu Bu, saat kami tidur di tenda-tenda darurat, saat kami tidak punya apa-apa, dia tertawa di atas panggung peresmian Menara Adrianika. Sekarang dia datang dengan kepala tertunduk. Saya rasa ini karma, Bu, dan kita tidak punya kewajiban untuk meringankan karmanya. Suaranya bergetar menahan amarah yang terpendam. Kenangan akan dirinya yang masih kecil, menangis melihat guci sumbangan pecah, masih menghantuinya. Ruangan itu dipenuhi persetujuan.
Argumen mereka sangat valid, sangat manusiawi. Siapa yang tidak ingin melihat keadilan ditegakkan, bahkan jika itu berarti menolak uluran tangan bagi orang yang telah menorehkan luka begitu dalam. Bu Ratna mendengarkan dengan saksama, hatinya terombang-ambing antara memori pahit dan prinsip kemanusiaan yang selalu ia junjung tinggi. Ia tahu perasaannya sendiri campur aduk. Ada kepuasan samar melihat Adrian terpuruk, pengakuan bahwa karma memang bekerja. Namun ada pula empati yang muncul saat melihat seorang ayah yang putus asa demi masa depan anaknya. "Saya mengerti perasaan kalian semua," kata Bu Ratna lembut. Suaranya berhasil menenangkan sedikit riak emosi di ruangan. "Saya tahu betapa sakitnya apa yang telah dia perbuat. Luka itu mungkin tidak akan pernah sembuh sepenuhnya. Tapi anak itu, Dara, dia tidak bersalah. Dia hanyalah korban dari keputusan ayahnya." Bu Ratna menatap satu persatu wajah di depannya. "Kita mendirikan yayasan ini bukan untuk membalas dendam, bukan untuk membedakan. Kita mendirikannya untuk memberi harapan, untuk memastikan tidak ada lagi anak yang terlantar, tidak ada lagi masa depan yang dirampas. Jika kita menolak Dara, bukankah kita akan menjadi sama seperti Adrian di masa lalu? Menghukum yang tidak bersalah demi keegoisan kita sendiri." Argumen itu memukul telak. Ruangan kembali hening, namun kali ini bukan karena kemarahan, melainkan karena perenungan. Mereka semua tahu bahwa Bu Ratna benar. Yayasan ini adalah bukti kemenangan kemanusiaan, bukan kemenangan dendam. Menerima Dara bukan berarti kita memaafkan Adrian, Bu Ratna melanjutkan. Tapi itu berarti kita mempertahankan prinsip kita, bahwa setiap anak berhak atas pendidikan, hak atas masa depan yang layak. Dara membutuhkan kita. Akhirnya setelah perdebatan panjang yang mengharu biru, keputusan pun bulat. Mereka akan menerima Dara. Sebuah keputusan berat, penuh dilema, namun pada akhirnya menegaskan fondasi moral Yayasan Pendidikan Kasih Bangsa. Keesokan harinya, Bu Ratna memanggil Adrian kembali ke yayasan. Adrian datang dengan wajah yang tegang. Jejak-jejak kegelisahan tampak jelas di rautnya yang kini lebih kurus. Ia duduk di kursi yang sama, tangannya meremas ujung brosur Yayasan Pendidikan Kasih Bangsa yang sudah lusuh, seolah hidup Dara bergantung pada selembar kertas itu. Bu Ratna duduk di seberangnya, menatap Adrian dengan sorot mata yang sulit diartikan. Tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian yang terang-terangan, hanya semacam keheningan yang dalam. Adrian merasa seolah semua lapisan egonya telah dikuliti, dan ia berdiri telanjang di hadapan wanita yang pernah ia injak-injak. "Putri Anda, Dara, akan kami terima di Yayasan Pendidikan Kasih Bangsa," Bu Ratna akhirnya berkata. Suaranya tenang namun tegas. Adrian terkesiap. Sebuah embusan napas lega yang tak disadarinya tertahan, kini terlepas. Matanya sedikit berkaca-kaca. "Terima kasih Bu Ratna, terima kasih banyak. Saya tidak tahu harus berkata apa." Namun, ada satu syarat, Bu Ratna menambahkan, menghentikan euforia sesaat Adrian. Adrian menelan ludah. Ia sudah menduganya. Mungkin uang, mungkin ganti rugi yang tak akan sanggup ia bayar. "Apapun itu, Bu, akan saya lakukan." Bu Ratna mencondongkan tubuhnya sedikit. "Anda tidak hanya menitipkan Dara di sini. Anda juga harus berkontribusi langsung di yayasan ini, sebagai sukarelawan." Adrian terpaku. Sukarelawan, iya. Adrian Wibowo, yang dulu memerintah ratusan karyawan, yang terbiasa duduk di kursi eksekutif tertinggi, kini harus bekerja sebagai sukarelawan. Egomania yang selama ini mengakar dalam dirinya bergejolak, mencoba memberontak. Sebuah adegan singkat terlintas di benaknya. Dirinya yang dulu berdiri di panggung bersemian Menara Adrianika, dikelilingi kilauan lampu dan tepuk tangan, kini membayangkan dirinya menyapu halaman atau membantu di dapur yayasan. Kontrasnya begitu menyakitkan. Sebagai sukarelawan, Adrian mengulang, mencoba mencerna. "Ya," Bu Ratna menegaskan, "Anda akan bekerja, membantu membersihkan, mengajar, atau apapun yang dibutuhkan. Anda akan belajar bagaimana rasanya membangun sesuatu dari nol, dengan keringat sendiri.
bukan dengan uang atau kekuasaan. Anda akan belajar arti gotong royong, arti kemanusiaan. Dan yang terpenting, Anda akan melihat sendiri bagaimana kami mengelola yayasan ini, bagaimana kami memperlakukan setiap anak, dan mungkin Anda akan melihat anak Anda tumbuh dalam lingkungan yang Anda sendiri ikut bangun. Bu Ratna diam sejenak, membiarkan syarat itu meresap. Ini bukan hukuman, Adrian. Ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk Anda melihat dunia dari sisi yang berbeda. Kesempatan untuk menebus diri. Bukan untuk kami, tapi untuk diri Anda sendiri dan anak Anda. Adrian menunduk. Ia bisa saja menolak. Tapi Dara, di mana lagi ia bisa menyekolahkan Dara? Di mana lagi Dara bisa mendapatkan masa depan yang layak? Di dalam kamar kos sempit mereka, dengan mainan Dara yang sederhana menjadi satu-satunya harta, ia tahu ia tak punya pilihan. Ego, keangkuhan, harga diri yang dulu begitu tinggi, kini terasa begitu rapuh, hancur berkeping-keping. Baik, Bu Ratna. Adrian berucap pelan, suaranya nyaris berbisik. Saya menyanggupi. Bu Ratna tersenyum tipis. Senyum yang mengandung kesedihan dan harapan. Bagus, kita akan mulai besok. Adrian keluar dari ruangan Bu Ratna dengan perasaan campur aduk. Lega karena Dara diterima, namun malu dan tertekan oleh syarat yang harus ia penuhi. Ia, Adrian Wibowo, sang raja properti, kini akan menjadi pembantu di sebuah yayasan. Ironi nasib memang kejam, tetapi ini adalah satu-satunya jalan keluar. Hari pertama Adrian di Yayasan Pendidikan Kasih Bangsa adalah sebuah ujian yang berat bagi ego dan mentalnya. Ia datang dengan pakaian seadanya yang masih terlihat rapi, namun jelas bukan setelan mahal. Dan dengan raut wajah kaku yang mencoba menyembunyikan kecanggungan dan sedikit sisa keangkuhan. Pak Hardi menyambutnya di gerbang yayasan, tatapannya masih menyimpan kecurigaan. Selamat pagi Pak Adrian, mari saya tunjukkan pekerjaan Anda hari ini. Pekerjaan pertamanya, membersihkan toilet dan menyapu halaman. Adrian yang dulu memiliki asisten pribadi untuk setiap kebutuhannya, yang toilet pribadinya di kantor selalu bersih berkilau tanpa disentuhnya, kini harus memegang sikat dan pel. Aroma karbol yang menyengat seolah mengejek hidungnya yang dulu hanya terbiasa dengan parfum mahal. Dengan kikuk dan wajah merah padam, Adrian mulai bekerja. Gerakannya masih kaku, canggung, dan jauh dari efisien. Ia meremas kain pel seolah itu adalah dokumen penting dan menyapu daun-daun kering dengan gerakan canggung. Anak-anak yang sedang bermain di halaman menatapnya dengan rasa ingin tahu. Beberapa berbisik-bisik. Itu bapak baru ya? Adrian berusaha tidak memedulikan mereka, atau tatapan mata staf yang sesekali mencuri pandang, sebagian dengan geli, sebagian dengan rasa puas yang samar. Ia tahu mereka semua melihat dirinya, sang Adrian Wibowo yang kini terpuruk. Namun, yang paling meluluhkan hatinya adalah saat ia melihat Dara. Putrinya berlarian riang di taman yayasan, tertawa bersama anak-anak lain. Rambutnya tergerai diterpa angin, wajahnya berseri-seri. Senyumnya begitu murni, sesuatu yang jarang Adrian lihat selama beberapa bulan terakhir mereka hidup dalam kesengsaraan. Dara bahagia di sini, dan kebahagiaan itu, entah bagaimana, sedikit meredakan rasa malu dan sakit hatinya. Beberapa minggu berlalu, Adrian masih menjalani harinya sebagai sukarelawan. Ia mulai terbiasa dengan pekerjaan kasar, tubuhnya mulai tidak sekaku dulu. Ia juga mulai berinteraksi dengan anak-anak. Awalnya, ia hanya mengangguk canggung saat mereka menyapa, tapi perlahan ia mulai membantu mereka mengerjakan PR, membacakan cerita, bahkan ikut bermain sepak bola di sore hari. Salah satu momen yang membekas adalah ketika Adrian membantu Arya, anak asuh senior yang dulu begitu marah padanya, memperbaiki rak buku di perpustakaan yayasan. Arya masih menjaga jarak, namun Adrian berusaha memecah kebekuan. Rak ini cukup kokoh, Adrian berkomentar, mengamati struktur kayu yang dibuat dengan sederhana namun fungsional. Arya menjawab singkat, kami membuatnya sendiri, Pak. Gotong royong, Adrian terdiam. Ia teringat proyek-proyeknya yang mewah, dibangun dengan anggaran triliunan namun hancur karena fondasi yang rapuh dan bahan-bahan standar. Rak buku sederhana ini dibangun dengan tangan-tangan tulus, terasa lebih kokoh dan bermakna. Dulu, di proyek saya, Adrian memulai. Suaranya sedikit serak. Semua serba instan, serba mahal, tapi mudah hancur. Ia berhenti, menyadari betapa ironisnya pengakuan itu.
Arya menatapnya. Ada sedikit kejutan di matanya. Mungkin karena yang dibangun bukan hanya bangunan, Pak, tapi juga hati. Kata-kata Arya menusuk Adrian. Ya, hati. Selama ini, Adrian hanya peduli pada bangunan fisik, pada pencakar langit megah yang menjadi simbol kekuasaannya, tanpa pernah peduli pada hati manusia yang dihancurkannya di sepanjang jalan. Di yayasan, Adrian melihat cara Bu Ratna dan staf berinteraksi. Mereka tidak hanya mengajar, mereka mengasuh. Mereka tidak hanya memberi makan, mereka memberi kasih sayang. Setiap senyum, setiap pelukan, setiap kata-kata penyemangat, membangun fondasi yang jauh lebih kuat dari beton dan baja. Ia melihat Dara tumbuh, berkembang, dan menjadi anak yang cerdas dan percaya diri. Kebahagiaan Dara adalah cermin kebahagiaan yang Adrian rasakan secara tidak langsung. Rasa malu dan penyesalan mulai menggerogoti hatinya secara perlahan, tapi pasti. Ia sering termenung di malam hari, di kamar kosnya yang sempit, memikirkan masa lalunya. Guci sumbangan yang pecah, tangisan Bu Ratna. Mata ketakutan anak-anak. Kata-kata kasarnya. Semua itu kembali menghantuinya. Bukan lagi sebagai ingatan yang menjengkelkan, tetapi sebagai dosa yang membebani jiwanya. Pernah suatu ketika, saat Adrian sedang membantu menata buku di perpustakaan, ia tak sengaja menemukan sebuah artikel koran lama yang terselip di antara tumpukan arsip. Laporan investigasi media itu dengan jelas memaparkan kebobrokan proyek Nusantara City, detailing the shoddy construction, the manipulated permits, and the vast corruption that led to its collapse. Wajahnya terpampang jelas di halaman utama, bersama dengan label miliarder arogan yang terbukti menipu. Adrian membaca setiap kata, setiap detail. Dan kali ini, ia tidak lagi menyalahkan kompetitor atau nasib. Ia melihat kebenaran terlanjang tentang dirinya sendiri. Ia adalah penipu. Ia adalah orang yang serakah. Dan ia telah membayar harganya. Beberapa bulan kemudian, Adrian telah berubah. Ia tidak lagi kaku atau canggung. Ia berinteraksi dengan anak-anak dengan tulus. Senyumnya lebih sering terlihat. Ia bahkan mampu bercanda dengan Pak Hardi atau Ibu Sari. Sisa-sisa keangkuhan yang dulu melekat padanya telah luntur, digantikan oleh kerendahan hati yang tulus. Ia menjadi bagian tak terpisahkan dari rutinitas yayasan. Suatu sore yang cerah, Adrian melihat Bu Ratna sedang menyirami bunga di taman depan yayasan. Cahaya keemasan matahari senja membingkai sosoknya, memancarkan aura ketenangan dan kedamaian. Adrian menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian yang telah lama hilang. Inilah saatnya. Ia berjalan mendekati Bu Ratna, langkahnya mantap. Bu Ratna, sapanya pelan. Bu Ratna menoleh, tersenyum hangat. Adrian, ada apa? Sudah selesai menyiram tanaman di kebun belakang? Adrian tidak menjawab pertanyaan itu. Ia berdiri di depan Bu Ratna, menundukkan kepalanya. Air mata mulai mengalir di pipinya yang kini terlihat lebih lembut dan tulus. Bu Ratna, saya datang untuk meminta maaf. Suaranya bergetar, penuh penyesalan. Saya minta maaf atas semua kekejaman saya di masa lalu, atas penggusuran itu, atas kehancuran panti asuhan ibu, atas semua kata-kata kasar yang saya lontarkan, atas guci sumbangan yang sengaja saya pecahkan. Adrian mengangkat wajahnya, menatap Bu Ratna dengan mata memohon. Saya tahu, tidak ada kata yang bisa menghapus luka yang telah saya torehkan. Saya tahu, saya tidak pantas dimaafkan. Bu Ratna menatapnya, air mata mulai menggenang di matanya sendiri. Kilas balik kenangan pahit itu kembali, namun kali ini, ia melihat Adrian yang berbeda. Bukan lagi monster arogan, melainkan seorang pria yang hancur dan menyesal, yang akhirnya menemukan kemanusiaannya. Saya butuh waktu yang sangat lama, Bu. Adrian melanjutkan, isaknya pecah. Sangat lama untuk menyadari bahwa apa yang saya kejar
kekayaan, kekuasaan, pengakuan, itu semua fana. Semuanya hilang dalam sekejap. Dan yang tersisa hanyalah penyesalan dan kehancuran. Baru setelah saya kehilangan segalanya, baru setelah saya melihat Dara tidak bisa bersekolah, saya mengerti betapa berharganya apa yang dulu saya injak-injak, martabat, kebersamaan, dan hati nurani. Bu Ratna mengangguk pelan, air mata ikut mengalir di pipinya. Ia mengangkat tangannya, meletakkannya dengan lembut di bahu Adrian. Semua orang bisa berubah, Adrian, katanya. Suaranya parau namun penuh kehangatan. Yang penting, kamu belajar menghargai manusia, bukan hanya bangunan. Kamu belajar bahwa kekayaan sejati bukanlah yang menumpuk di rekening bank, melainkan yang mengisi hati. Adrian mendongak, merasakan kehangatan sentuhan Bu Ratna. Bukan sentuhan yang menghukum, melainkan sentuhan yang membebaskan. Terima kasih, Bu Ratna. Terima kasih telah memberi saya kesempatan ini. Kesempatan untuk belajar. Kesempatan untuk menjadi manusia lagi. Bu Ratna tersenyum. Senyum yang merefleksikan kedalaman jiwa dan kebesaran hati. Tidak ada yang perlu berterima kasih, Adrian. Kebaikan akan selalu menemukan jalannya. Dan saya percaya, kamu akan menjadi jalan kebaikan itu. Mulai sekarang. Adrian memang tidak pernah kembali kaya dalam arti materi. Kamar kos sempitnya tetap menjadi tempat tinggalnya dan Dara. Namun, ia telah menemukan makna hidup yang jauh lebih berharga. Hati nurani yang dulu mati suri, kini berdenyut penuh empati. Ia telah menjadi ayah yang lebih baik bagi Dara, mengajarkannya nilai-nilai kerendahan hati, kerja keras, dan kepedulian. Ia menjadi sukarelawan tetap di Yayasan Pendidikan Kasih Bangsa, bahkan sering diminta Bu Ratna untuk memberikan motivasi kepada anak-anak asuh, bercerita tentang kesalahannya dan pelajaran yang ia dapatkan. Kisahnya menjadi contoh nyata bagaimana seseorang bisa jatuh dari puncak keangkuhan dan bangkit kembali dengan menemukan martabat sejati dalam kemanusiaan. Dara tumbuh cerdas dan bahagia di lingkungan yayasan. Ia sering membantu ayahnya di berbagai kegiatan dan bangga dengan transformasi ayahnya. Yayasan terus berkembang menjadi mercusuar harapan bagi banyak anak-anak yang membutuhkan, membuktikan bahwa dari reruntuhan masa lalu bisa tumbuh masa depan yang cerah. Sesekali, Adrian masih menatap reruntuhan proyek Nusantara City dari kejauhan, puing-puing beton yang mencakar langit yang terbengkalai, sebuah monumen bisu atas keserakahannya di masa lalu. Itu adalah pengingat abadi akan pelajaran berharga yang membentuknya menjadi pribadi yang lebih baik. Pribadi yang kini mengerti bahwa nilai sejati sebuah hidup tidak diukur dari ketinggian gedung yang dibangun, melainkan dari kedalaman hati yang disentuh. Namun, di tengah semua penebusan dan kebahagiaan baru itu, pertanyaan tetap menggantung di udara. Apakah satu penebusan individu sudah cukup untuk membersihkan luka-luka sosial yang begitu dalam? Ataukah Adrian hanyalah satu dari sekian banyak penguasa yang perlu dihadapkan pada cermin keadilan? Adrian Wibowo akhirnya menemukan makna sejati dari keberadaan. Ia mungkin tidak lagi memiliki singgasana kemewahan, tetapi ia telah mendapati sebuah kerajaan batin yang tak ternilai harganya. Pertemuan antara Bu Ratna dan Adrian adalah penutup tirai bagi drama panjang tentang keserakahan dan penebusan. Sebuah cerita yang meninggalkan jejak bahwa kebaikan dan empati mampu mengubah hati yang paling keras sekalipun. Adrian, yang dulunya miliarder arogan, akhirnya menemukan penebusan sejati melalui pelayanan tulus di Yayasan Bu Ratna, menyadari bahwa nilai manusia jauh lebih berharga daripada kekayaan materi. Ia bertransformasi dari seorang yang serakah menjadi ayah dan individu yang penuh empati, hidup sederhana namun bermakna. Akankah masyarakat yang pernah menjadi saksi kejatuhannya mampu sepenuhnya menerima perubahan Adrian, ataukah bayangan masa lalu akan selalu mengikuti langkahnya?